Pernah merasa tidak layak, tapi tetap mengharapkan pertolongan Tuhan? Check this out! Kembali lagi di Cornerstone Connection. Santai aja ya ampun. Santai aja, Tapi aku merasa nggak enak. Nah, pada waktu dia sudah mendengar, dia yakin bahwa Yesus itu juru selamat, maka dia meminta tolong Yesus kan untuk menyembuhkan hambanya. Kita punya kecenderungan untuk melihat seseorang itu apakah pantas kita tolong atau tidak kita tolong, ya. Mungkin rekomendasi teman-teman apa semuanya, oh ya, ditanya, ya. Ada rekomendasi, nggak usah dia suka begini, bohong tuh. Mungkin nggak begitu juga kan, kita sering ini kan. Padahal tujuan kita kan sebenarnya menolong. Iya. Jadi pada waktu kita datang pada teman kita ya, kita harus berusaha memang menolong, memberikan bantuan dia untuk menyembuhkan dan lain sebagainya. Ya. Menyembuhkan dalam pengertian membuat dia senang. Menarik ya cerita yang ini. Aku suka sih sekilas cahayanya di yang Alpha Omega jilid 5 halaman 338 ini. Setuju sih aku juga. Gana, kenapa nggak ikut belajar? Aku ngerasa nggak enak aja kalau ikut belajar sama kalian. Apalagi sebelumnya aku pernah ngelakuin kesalahan sama kalian. Santai Ya aja ampun. ya ampun. Santai aja, Tapi aku udah. ngerasa nggak enak, ngerasa nggak layak juga. Enggak, ayo kita belajar Ayo. bareng yuk. Beneran gak apa-apa. Gak Serius, apa-apa banget. beneran. Tapi maaf ya, sebelumnya aku udah ngelakuin kesalahan ke kalian. Nggak apa-apa. Chill aja sama kita mah. Santai. Yesus aja mengampuni kita. Benar. Masa kita gak bisa mengampuni sama? Udah deh, oke kita belajar sama-sama. Oke, kita belajar sama-sama ya. Yes. Sama teman-teman juga yang menonton video ini, kita akan belajar bersama-sama. Oke, judul pelajaran kita saat ini adalah tentara yang beriman. Apa tuh ya maksudnya tentara yang beriman? Tapi teman-teman, sebelum kita mulai ke dalam cerita, aku mau ingatkan kembali untuk teman-teman yang mau buku Cornerstone ini, tinggal komen di YouTube channel Hope Channel Indonesia atau di sosmed Hope Channel Indonesia. Atau mungkin bukan buku ini kali. Oh iya, ini udah mau pelajaran-pelajaran terakhir. Yes. Kalian bisa dapat buku yang baru tentunya. PO dulu. Yes, of course. Betul, Oke. betul. Daripada kita lama-lama, mending kita langsung baca kali ya. Boleh. Kita masuk ke dalam cerita. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan pada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali.
Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ya, ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Ya, jadi ini tercatat tentang ada nih orang yang hambanya sakit ya. Benar. Terus dia minta tolong Yesus buat sembuhin hambanya, tapi dibilang nggak usah repot-repot ke rumah aku gitu kan, karena dibilangnya aku nggak layak. Kan dia percaya bahwa misalnya Yesus itu walaupun kayak Yesus suruh dari tempat yang jauh, bahkan gak ketemu sama hambanya itu, pasti Yesus bisa menyembuhkan gitu kan. Berarti iman dia tuh kuat banget. Benar. Yes. Apa nih kan? Bahkan imannya katanya lebih besar dari orang-orang Israel yang pernah ditemui kan. Lalu Yesus juga menyembuhkan orang yang buta, bisu, lanjutin ya. dan kerasukan setan ya. Orang-orang pasti takjub kan ya. Tapi ada orang Farisi yang malah nuduh Yesus pakai kuasa setan, teman-teman. Terus apa kata Yesus? Yesus membalas ke mereka kalau iblis itu lawan iblis. Kerajaannya sendiri juga bakal hancur. Tapi kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, itu tandanya kerajaan Allah sudah datang di tengah-tengah kalian. Iya, karena kan sesama-sama iblis ya. Berarti ya melawan diri sendiri. Iya, melawan diri sendiri gitu. Berarti yang menang pastilah kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Amin. Oke. Sekarang pastinya kita mau mendengarkan insight-insight baru dari Profesor Cornel dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu bahwa tentara elit Romawi yang disebut Centurion mendapatkan nama itu karena mereka memimpin sekitar 100 prajurit? Dalam istilah sekarang, mereka bisa dibandingkan dengan para kapten ataupun letnan. Nah, para Centurion ini nggak cuma duduk memberi perintah, mereka juga turun langsung ke medan perang dan memimpin pasukan dari depan. Menurut Bible Encyclopedia, tugas Centurion itu cukup banyak loh. Mereka harus mengatur barisan pasukan, memeriksa perlengkapan, makanan, dan pakaian para prajurit, serta memimpin mereka saat bertempur. Orang Romawi sangat menghormati para Centurion. Mereka itu percaya nih, bahwa kalau punya Centurion yang kuat dan pemberani, pasukan mereka itu akan sulit untuk dikalahkan. Dan memang, selama ratusan tahun, Roma dikenal dengan kekuatan militer yang sangat hebat dan nyaris tidak terkalahkan. Wah, hebat banget ya. Siapa tahu di antara kalian ada yang mau jadi Centurion atau tentara? Atau mungkin mau jadi tentara Yesus aja nih. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan bersama kita saat ini sudah ada the one and only Pendeta Benita Munah. Shalom Pak Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Baik, kalian juga baik-baik ya. Puji Tuhan. Sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Udah makan? Sudah. Pak Pendeta. Aku belum. Oh, belum. Oke. Oke, untuk pelajaran kita pada hari ini berjudul Tentara yang Beriman. Yes. Untuk ayat intinya, terdapat di Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Iya, jadi Pak Pendeta, tadi kita udah baca ceritanya dan aku mau nanya Pak Pendeta.
Karena banyak banget. Karena aku kayak iya tadi waktu baca kayak aduh kenapa ya kenapa gini ya. Kenapa sih Pak Pendeta perwira itu merasa tidak layak Yesus di rumahnya? Padahal nggak diceritain ya mungkin perwira itu punya pengalaman masa lalu yang buruk atau apa. Tapi kenapa perwira itu tidak merasa layak di Yesus rumah? Iya, kalau melihat ceritanya kan dia perwira yang baik ya. Iya. Karena rekomendasi dari imam-imam lain kan, ayo Yesus bantu dia orang baik nih. Dia suka bantu bangun, kalau sekarang mungkin ya, suka bantu bangun gereja dan lain sebagainya. Ya. Dan perwira ini dalam bacaan kita katakan dia cukup punya posisi yang cukup baik. Punya bawahan. Punya cukup baik, dia punya anak buah ya. Kalau mungkin di sini satuannya kompi gitu ya, antara 100 ke 250 anak buah gitu kan. Ya, jadi dia orang yang memang baik daripada kehidupannya, walaupun sebenarnya agak aneh juga. Anehnya adalah bahwa kenapa kok imam-imam nggak langsung aja kasih tahu gitu loh. Ya, itu Yesus percaya aja gitu, apa semuanya enggak kan. Ya, kayaknya tetap aja dia dia melakukan hal-hal yang baik, menolong banyak orang dan lain sebagainya, tapi nggak pernah diberitahukan siapa Yesus Juru Selamat itu. Nah pada waktu dia sudah mendengar, dia yakin bahwa Yesus itu Juru Selamat, maka dia meminta tolong Yesus kan untuk menyembuhkan hambanya, bukan saudaranya, bukan anaknya atau bukan istrinya, tapi ini hamba ini. Ya. Bayangkan seorang perwira sampai meminta yang sudah hampir mati, menurut Alkitab katanya dia sudah hampir mati. Ya. Kemudian Yesus dalam perjalanan dia bilang nggak usah deh, ya. Kasih tahu aja, saya juga punya sebagai pimpinan, saya suruh anak buah saya bikin ini, pasti mereka lakukan. Saya suruh bikin ini, ngomong aja, pasti dia akan sembuh. Ya. Dan Yesus terkesan melihat iman daripada perwira ini. Perwira ini menyatakan bahwa saya yakin, ya udah ngomong aja pasti dia sembuh lah. Ya. Itu kan susah sebenarnya ya, kalau kita kadang-kadang kalau sakit lah misalnya, entah siapa kalian mungkin punya teman atau waktu kalian sakit, kemudian dokternya belum datang udah bilang, udah sembuh dok, pokoknya ini aja gitu ya. Kayaknya nggak ini gitu ya. Seganteng-gantengnya dokternya juga nggak ini gitu ya. Jadi dia punya iman yang luar biasa. Hanya menyebutkan, hanya kasih tahu, maka akan ada hasil yang baik. Jadi kenapa dia bukan tidak merasa layak, tapi dia yakin bahwa apa yang diucapkannya, apa yang didikannya akan memberikan keselamatan atau penyembuhan kepada hambanya. Jadi dia percaya, dia mengimani ya Pak Pendeta. Amin. Terima kasih Pendeta. Mungkin siapa yang mau nanya lagi? Masa kalian nggak ada sih, pertanyaan masih ada lah. Udah jenis dulu ya. Sebenarnya tadi udah jawab sih sama Pak Pendeta pertanyaannya. Tapi mungkin bisa lebih detail lagi Pak Pendeta jelasinnya. Apa yang membuat Yesus begitu kagum sama iman perwira itu Pak Pendeta? Iya, seringkali orang kan sakit, misalnya lumpuh, baru jalan pegang di tangannya. Yang sakit kusta dipegang dulu, kamu mau sembuh gitu kan. Yang lain yang cerita kedua daripada bacaan kita juga orang buta dengan tuli itu juga disembuhkan rasukan setan ya, disembuhkan sembuh. Ini kan hanya belum sampai, lu belum lihat orangnya siapa, belum lihat apa gitu kan. Ini kan belum, kita juga kalau udahlah gitu ya. Saya punya mama kalau sakit ada satu dokter dulu ya, waktu saya sebelum dulu waktu sakit ada satu dokter, pokoknya kalau udah lihat dokter itu udah sehat, ayo pulang kita. Kalau dokter lain misalnya cuti tuh dokter, udahlah pulang lah, nggak ada gunanya dokter itu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ini luar biasa gitu. Maksudnya perwira ini hal yang luar biasa, belum lihat belum apa, itu sebabnya Yesus begitu mengagumi iman daripada perwira ini. Gimana? Apakah ada pertanyaan tambahan? Untuk pertanyaan terakhir, pelajaran apa yang bisa kita ambil dan kita pelajari dari pelajaran pekan ini? Iya,
dua cerita daripada pelajaran kita pada saat ini kan memberikan bagaimana itu bisa dilakukan oleh Yesus tanpa pandang bulu, tanpa lihat siapapun, ya dan lain sebagainya. Kita mungkin kalau menolong orang lihat-lihat dulu gitu ya. Ini siapa nih? Baru bilang, oh itu memang orang gini. Ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Iya. Biar bagaimana kita punya kecenderungan untuk melihat seseorang itu apakah pantas kita tolong atau tidak kita tolong, ya. Mungkin rekomendasi teman-teman apa semuanya, oh ya ditanya, ya. Ada rekomendasi, nggak usah dia suka begini, bohong tuh. Mungkin nggak begitu juga kan, kita sering ini Kak. Ayo kita sering dengar teman-teman kita berkata gitu kalau ada seseorang yang dia tahu bahwa orang itu tidak baik maksudnya. Tapi kalau kita punya satu keyakinan untuk menolong seseorang, mari kita tolong gitu loh. Mari kita tolong semampu kita, sebisa kita. Ya. Seringkali kita menolong, ya kalau memang kenal baru saya tolong. Ya. Kalau kalian saling kenal, ya udah tolong gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba datang yang nggak dikenal, mungkin kita udah lari duluan. Ini siapa nih minta tolong apa semua gitu ya. Banyak orang yang begitu takut untuk menolong. Untuk menolong seseorang ataupun melakukan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Pelajaran kita dapatkan bahwa jangan pernah takut untuk menolong orang. Jangan pernah takut untuk menolong siapapun dia. Yesus menolong walaupun tidak sampai melihat orang yang sakit itu, tapi dia katakan, oke, karena kamu percaya, ya udah jadi, itu sembuh. Jadi tidak harus juga masuk kepada langsung wah ini begini ya apa sudah. Atau seringkali kita mungkin kalau teman kita sakit, misalnya dirawat di rumah sakit, ya sakit apa? Sakitnya itu gawat loh. Langsung gitu, tambah kolaps itu orang gitu ya. Padahal tujuan kita kan sebenarnya menolong. Iya. Gitu. Jadi pada waktu kita datang pada teman kita ya, kita harus berusaha memang menolong, memberikan bantuan dia untuk menyembuhkan dan lain sebagainya ya. Menyembuhkan dalam pengertian membuat dia senang ya. Karena hati yang gembira kan adalah Obat yang manjur. Jadi yang pernah takut untuk menolong siapapun itu, tangan manapun itu, mau kita tolong orang itu dalam keadaan baik, maksudnya tidak begitu kita mengenalnya ataupun kita kenal, apalagi yang kita kenal, jangan pernah takut. Siapapun itu tolong, keadaan apapun itu tolong. Sampai pada dalam tanda kutip apa yang Yesus lakukan dengan orang yang kerasukan setan, disutuli. Orang ngomongin, banyak orang ngomongin. Ya. Kita lakukan yang baik aja banyak orang ngomongin gitu. Ya. Jadi kalau kita menolong, tolong saja. Amin. Omongan orang kan Yesus juga gitu ya. Begitu orang kan di kalau istilah sekarang dikritik gitu kan. Iya, dikritik. Apain nolong orang gitu? Kenapa dia harus tolong orang? Masa dia ngusir setan dengan setan? Kan dasar dia setan gitu kan. Kan gitu tuduhan yang Iya, tapi kan tidak perlu takut. Jadi pada waktu kita menolong seseorang, nggak perlu kita takut di ngomongin nggak nanti ya. Ya. Apalagi mungkin dengan lawan jenis itu ya. Wah nanti diinin nggak ya? Oh teman-teman nanti bilang gini. Padahal memang orang itu butuh pertolongan. Jadi kalaupun butuh pertolongan siapapun dia, mari dengan ringan tangan kita, dengan hati yang senang untuk menolong mereka supaya mereka juga boleh mendapatkan keadaan yang lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Pendeta sudah menjawab pertanyaan kita. Dan pada saat ini kita akan menyaksikan segmen Apakah Pendapatmu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Evelyn, aku kelas 11 dan dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, aku Caroline Tanwijaya, kelas 11 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo semuanya, saya BT Sesilahi dari kelas 11 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya William Manalu, saya dari SMA Perguruan Advent Jakarta, saya kelas 11. Halo, nama saya Eldridge, kelas 11 dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Aku
Aku di kelas, kebetulan aku ketua kelas, dan di kelas itu kita menyepakati bahwa jika ada guru yang mengajar, kita harus fokus dalam mendengarkan. Dan jika tidak, misalnya contohnya ada yang bermain handphone, yang pasti yang pertama kali aku lakukan adalah aku akan menegur mereka. Tapi jika mereka terus bermain handphone, aku akan memberitahu kepada guru yang bersangkutan. Jadi misalkan aku menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan dan dalam perusahaan tersebut ada aturan untuk tidak datang terlambat, tapi ada seorang karyawan yang datang terlambat, maka setiap kali dia datang terlambat, aku akan memberikan dia surat peringatan. Dan jika dalam sebulan dia sudah mendapatkan 3 surat peringatan, maka mau nggak mau aku akan memotong sebanyak 5% dari gajinya. Dan jika dalam setahun dia sudah dipotong gajinya sebanyak 6 kali, maka aku akan melakukan langkah tegas, yaitu dengan memecat karyawan tersebut. Misalnya saya seorang pemimpin dari anggota kelompok belajar dan ada seorang anggota yang sering terlambat dan tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Saya sebagai pemimpin tidak akan langsung memarahi dan menghakiminya. Yang pertama saya lakukan adalah menanyakan alasan mengapa dia melakukan itu. Lalu mulai saya tegur secara baik-baik dan saya beri kesempatan kedua untuk berubah. Tetapi jika masih tidak berubah, saya mulai akan memberikan hukuman, tapi dengan adil. Misalkan jika saya adalah seorang pemimpin organisasi, yang pertama saya lakukan jika ada yang melanggar adalah menegurnya dan menanyakan alasan mengapa dia melanggar peraturan tersebut. Dan jika dia tetap melanggarnya, mungkin saya akan mengeluarkan dia dari organisasi saya. Misalnya kalau aku menjadi guru di suatu sekolah dan ada anak yang ribut di dalam kelas, mungkin aku akan menegurnya terlebih dahulu. Kalau dia masih melanjutkannya, bisa saja aku memanggil orang tuanya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu dia tadi respon dari teman-teman kita kalau mereka menjadi seorang pemimpin. Tapi aku juga mau tanya nih, kalau dari kalian. Kalau kalian jadi seorang pemimpin dan case-nya adalah korupsi, kalian bakal apain? Mana dulu? Menarik sih. Apa ya, apalagi kayak di Indonesia ya banyak ya kasus kayak gitu. Contoh aku jadi Bapak Presiden, Ibu Presiden. Sorry kok Bapak. Kalau aku kayaknya lebih ke aku selidiki lebih dalam gitu kan. Tapi baru nanti kayak dibikin miskin semua yang ikutan korupsi, ngerti kan? Pasti nggak cuma satu orang dong. Jadi kayak semuanya tuh dipecat semuanya, terus di blacklist, mereka nggak bisa kerja, jadi melarat. Tapi nggak perlu penjara, kan lebih capek nggak sih kayak hidup nggak di penjara tapi tetap nggak ada apa-apa, kayak nggak ada kerjaan, nggak ada apa-apa. Penjara dapat makan. Iya, di penjara enak, dapat makan, tidur gitu kan. Jadi kayaknya lebih ke pokoknya nggak jadi apa-apalah di. Emang sesuatu yang bikin mereka tuh jerah banget. Iya, yang betul. capek banget. Nah, Kalau Janice, Aku diasingkan aja kali ya ke pulau terpencil. Pulau Patmos. Beda dong. Diasingkan. Ya. Kalau kamu Gitu doang. kalau aku dipenjarain aja kali ya. Oh, kayak sekarang. Tapi adil ya, maksudnya masa kalau gede banget cuma 6 tahun. Iya. Enggak dong. Yang lama lah intinya. Yang lama harusnya ya. Oke. Baik. Makasih lagi. Kita sudah selesai belajar pelajaran ke-12 kita. Dan pastinya tidak lengkap ya kalau kita tidak mendengarkan kesimpulan yang akan Pak Pendeta berikan kepada kita di studio dan teman-teman. Silakan Pak Pendeta. Baik, kesimpulan pelajaran kita tentara yang beriman. Dalam pelajaran ini ada 2 cerita yang diberikan. Satu mengenai tentara yang hambanya sakit, kemudian dia mau datang. Bayangkan, ini hambanya, dia seorang pemimpin, tapi dia mau datang kepada Yesus untuk meminta supaya hambanya sembuh. Dia melakukan hal baik, dan bahkan dia nggak sampai Yesus sampai ke rumahnya, dia sudah bilang, udah ucapin aja, pasti dia akan sembuh. Jadi keyakinan itu memberikan kepada dia bahwa Yesus itu benar-benar adalah Allah yang bisa menyembuhkan hambanya. Jadi dia melakukan hal-hal baik.
Yang kedua cerita mengenai orang yang kerasukan setan, ya. Walaupun Yesus sudah menyembuhkan orang itu, baik yang buta maupun yang tuli, tetapi banyak saja ngomongan-ngomongan. Pelajaran yang kita dapatkan bahwa apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun, lakukanlah. Nggak usah dengerin omongan orang lain. Ya. Yang penting dia bisa kita selamatkan, dia pun mendapatkan berkat karena kita menyelamatkan dia, dan tentunya Tuhan juga akan memberkati kita apabila kita melakukan hal yang baik. Jadi pelajaran yang diberikan kepada kita pada saat ini, mari kita tetap beriman, yang benar-benar beriman sebagaimana tentara, dan mari kita membantu sama kita sedapat mungkin yang bisa kita lakukan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, boleh minta Pak Pendeta untuk mendoakan kami di studio, juga teman-teman yang sedang menonton di rumah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan mengingatkan kami untuk kami selalu datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan juga mengajar kami, mengingatkan kami untuk membantu sesama kami bagaimanapun keadaan mereka dan melakukan yang terbaik tanpa mempedulikan hal-hal lain dan kritikan-kritikan lain. Sebisa kami melakukannya untuk kebaikan, biarlah kami boleh melakukannya. Bantu kami untuk melakukan hal yang baik kepada sesama kami. Bapa dalam surga memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, memberkati dalam segala pendidikan mereka, memberkati dalam segala rencana-rencana hidup mereka, dan yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, agar mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, Terima kasih. Jenny, terima kasih Terima Gerena. Terima kasih juga teman-teman yang telah menonton Cornerstone. Kiranya pelajaran kita bisa mengajar kita untuk selalu menolong orang lain dan mengimani Yesus sebagaimana sang tentara beriman kepada Yesus. Sampai jumpa teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.